Beijing tahun 1966. Di jalan-jalan yang biasanya dipenuhi sepeda dan aroma pedagang teh, kini terdengar teriakan ribuan suara pemuda yang memecah udara. Hidup Ketua Mao. Di antara lautan bendera merah dan wajah-wajah fanatisme, para pelajar menyeret guru mereka sendiri ke depan sekolah, memaksa mereka berlutut di bawah panas matahari, menunduk di hadapan papan bertuliskan dosa. Borjuis reaksioner. Di halaman universitas tumpukan buku dibakar, karya sastra, filsafat, bahkan catatan sejarah negeri mereka sendiri. Di kuil-kuil kuno, patung Buddha dihancurkan, serpihannya bertebaran bersama debu ideologi yang menelan logika dan kasih sayang manusia. Semua kekacauan itu terjadi atas nama pemurnian revolusi. Sebuah gerakan yang digambarkan untuk membersihkan jiwa bangsa dari kotoran masa lalu. Namun di balik api kemarahan dan sorak kemenangan itu, tersembunyi sebuah motif lain yang jauh lebih dingin, yaitu ketakutan. Ketakutan seorang pemimpin besar, Mao Zedong, yang baru saja kehilangan pengaruh politiknya setelah kegagalan lompatan jauh ke depan, sebuah bencana ekonomi yang menewaskan puluhan juta jiwa. Ia tahu kekuasaannya mulai goyah, dan untuk merebut kembali singgasananya, ia memanggil generasi muda, membekali mereka dengan simbol revolusi, lalu melemparkan mereka ke jalan dengan satu perintah: hancurkan yang lama, lahirkan yang baru. Namun di balik semangat itu, lahir satu pertanyaan yang tidak bisa dihapus sejarah. Bagaimana mungkin sebuah revolusi yang dimaksudkan untuk membangun manusia baru justru menghapus kemanusiaan itu sendiri? Tiongkok akhir dekade 50-an. Di desa-desa, lumbung-lumbung kosong dan asap dapur sudah lama berhenti mengepul. Kampanye besar yang disebut Great Leap Forward, lompatan jauh ke depan, telah berubah menjadi tragedi nasional. Mao Zedong bermimpi mengubah negara agraris menjadi kekuatan industri hanya dalam hitungan tahun, namun hasilnya berbeda jauh dari yang dijanjikan. Para petani dipaksa melelehkan peralatan pertanian untuk membuat baja, sementara lahan-lahan luas dibiarkan tandus tanpa benih. Ketika laporan panen tiba di Beijing, semua angka tampak sempurna karena pejabat lokal takut berkata jujur. Sejarawan Frank Dikötter dalam bukunya Mao's Great Famine menulis bahwa pada puncak kelaparan tahun 1960, desa-desa berubah menjadi sunyi. Orang-orang mati di ladang, dan pemerintah pusat bahkan tidak tahu berapa banyak yang telah hilang. Perkiraan modern menyebutkan lebih dari 30 juta jiwa melayang, bukan karena perang, melainkan akibat kebijakan yang keliru. Ketika kabar bencana ini tidak lagi bisa disembunyikan, Mao kehilangan sebagian kepercayaannya di dalam Partai Komunis. Liu Shaoqi dan Zhou Enlai perlahan mengambil alih urusan negara, dibantu oleh Deng Xiaoping yang berjuang memulihkan ekonomi dengan pendekatan yang lebih rasional. Di permukaan, semua orang tetap menyebut Mao sebagai pemimpin besar, tetapi Mao menyadari kekuasaannya sudah menurun. Ia merasa dikhianati oleh partainya sendiri. Dalam pandangannya, para pemimpin baru terlalu lembek, terlalu dekat dengan borjuis yang dulu mereka perangi. Sejarawan Roderick MacFarquhar mencatat, Mao sebenarnya tidak pernah menerima kenyataan bahwa Great Leap Forward adalah kegagalan. Ia menganggapnya sekadar penyimpangan yang perlu ditebus dengan revolusi baru. Dalam bayang-bayang keraguan itu muncul Kang Sheng, kepala intelijen yang setia tetapi terkenal kejam. Ia membisikkan pada Mao bahwa musuh sejati bukanlah dari luar, melainkan dari dalam partai itu sendiri. Pejabat, guru, dan intelektual yang diam-diam merusak revolusi. Mao mulai percaya. Ia yakin partai perlu dibersihkan dengan api. Sementara itu, mereka yang dulu dekat dengan Mao mulai menjadi korban suasana curiga ini. Deng Xiaoping yang mencoba menentang fanatisme, tahu setiap langkahnya diawasi. Xi Zhongxun, ayah Xi Jinping, dituduh berkhianat dan dijebloskan ke penjara. Xi Jinping yang masih kecil turut merasakan dampaknya.
Ia diusir bersama keluarganya ke pedesaan, menyaksikan sendiri bagaimana revolusi yang dulu mereka perjuangkan berubah menjadi alat yang menghancurkan kehidupan mereka. Dari kegagalan inilah Mao mulai merancang jalan baru. Jalan untuk mengembalikan wibawanya sekaligus membalaskan dendam politiknya. Jalan itu akan menyeret Tiongkok ke periode paling gelap dan paling penuh kekerasan dalam sejarahnya, revolusi kebudayaan. Dari rasa malu dan kecurigaan pasca kegagalan ekonomi, Mao Zedong menemukan cara baru untuk menegaskan kekuasaannya, bukan lewat hasil, melainkan lewat keyakinan. Pada tahun 1966, ia kembali ke panggung politik dengan misi yang ia sebut sebagai pemurnian revolusi. Di mata Mao, partai sudah mulai membusuk dari dalam dan rakyat perlu disadarkan kembali. Tapi kali ini senjatanya bukan senapan melainkan kendali atas pikiran. Lin Biao, jenderal yang ambisius, membantu membangun kultus baru untuk sang pemimpin. Ia memerintahkan tentara menyebarkan buku merah kecil, kumpulan kutipan Mao yang harus dihafal setiap warga negara. Sejarawan Jonathan Spence dalam bukunya The Search for Modern China menulis bahwa buku kecil itu menjadi tanda kesetiaan, bukan lagi kesadaran ideologis. Dimanapun orang berada, di pabrik, sekolah, atau ladang, mereka wajib mengutip kata-kata Mao seolah itu adalah firman yang tidak boleh dibantah. Istri Mao, Jiang Qing, ikut memainkan peran besar dalam perombakan ideologi. Mantan aktris yang kini menjadi penguasa di dunia budaya ini menyingkirkan seni tradisional dan menggantinya dengan teater revolusioner. Di panggung-panggung besar, kisah cinta dan tragedi digantikan oleh cerita heroik tentang buruh, petani, dan prajurit yang mengorbankan diri untuk partai. Bagi banyak rakyat, seni sudah berubah menjadi propaganda. Percikan api revolusi pertama datang dari sebuah papan pengumuman di Universitas Beijing. Nie Yuanzi, seorang dosen filsafat, menulis surat terbuka yang menuduh pemimpin kampusnya sebagai borjuis reaksioner. Surat itu disiarkan secara nasional dan seketika menjadi sinyal dimulainya revolusi yang sesungguhnya. Dalam waktu singkat, jutaan pelajar muda di seluruh negeri membentuk kelompok yang dikenal sebagai Red Guards atau Garda Merah. Mereka diberi izin untuk melindungi kemurnian revolusi dan diberi wewenang untuk menantang siapapun yang dianggap lama, termasuk guru, pejabat, bahkan orang tua mereka sendiri. Kampanye lawan empat lama pun dimulai. Budaya lama, kebiasaan lama, moral lama, dan pemikiran lama. Sejarawan Frank Dikötter dalam The Cultural Revolution, A People's History, menulis bahwa suasana di kota-kota besar berubah cepat. Perpustakaan dibakar, patung-patung kuno dihancurkan, dan nama-nama jalan berganti dengan slogan revolusi. Bagi banyak anak muda, revolusi itu terasa seperti permainan besar. Namun di balik nyanyian dan teriakan penuh gairah itu, sesuatu yang jauh lebih gelap mulai tumbuh. Sebuah keyakinan bahwa kekerasan adalah bentuk kesetiaan tertinggi. Semangat awal ini segera berubah arah. Dari keyakinan menjadi kekerasan, dari idealisme menjadi kebrutalan. Revolusi yang lahir di sekolah-sekolah kini meluap ke seluruh penjuru jalanan Tiongkok. Revolusi yang dimulai di sekolah-sekolah kini membakar seluruh negeri. Di setiap kota, di setiap desa, anak-anak muda yang bangga menyebut diri mereka Red Guards berbaris dengan lencana merah di dada dan buku merah kecil di tangan. Mereka tidak lagi datang untuk belajar, tetapi untuk menuduh, mengadili, dan menghukum. Teriakan mereka menggema di jalan-jalan. Hancurkan musuh rakyat, sapu bersih borjuis lama. Pada bulan Agustus tahun 1966, Beijing menjadi pusat badai kekerasan. Ribuan guru dan profesor diseret ke halaman sekolah. Mereka dipaksa berlutut di bawah panas matahari, menunduk di hadapan murid-murid mereka sendiri. Di atas papan kayu, mereka menuliskan dosa ideologis mereka dan dilabeli konservatif, reaksioner, atau simpatisan kapitalis.
Ironisnya, banyak yang tidak pernah kembali ke rumah. Menurut catatan sejarawan Roderick MacFarquhar dalam bukunya Mao's Last Revolution, hanya dalam 2 bulan pertama kampanye ini, sekitar 1.700 orang tewas di Beijing saja, bukan di medan perang, tapi di sekolah, universitas, dan jalanan. Di Shanghai, Nanjing, dan Chongqing kekerasan serupa meledak. Red Guards menjarah rumah-rumah tua, membakar perpustakaan, menghancurkan museum, bahkan memecahkan makam leluhur. Mereka percaya sedang menulis sejarah baru, padahal sejatinya mereka sedang menghapus sejarah bangsanya sendiri. Kekerasan itu menyebar seperti epidemi moral, intelektual, pejabat, hingga seniman menjadi sasaran. Di depan teater nasional, seniman-seniman tradisional dipermalukan di atas panggung mereka sendiri. Banyak yang akhirnya bunuh diri daripada terus disiksa. Salah satu kisah paling tragis adalah kematian Bian Zongyun, kepala sekolah menengah perempuan di Beijing, yang dipukuli hingga tewas oleh murid-muridnya pada bulan Agustus tahun 1966. Ia menjadi korban pertama dari gelombang pembunuhan massal yang dilakukan atas nama pemurnian revolusi. Bagi sebagian besar anak muda, apa yang mereka lakukan terasa seperti kebanggaan. Mereka percaya sedang melayani sejarah. Namun bagi mereka yang lebih tua, ini adalah mimpi buruk yang tidak bisa dihentikan. Di banyak rumah, orang tua membakar foto keluarga, menyembunyikan buku lama, bahkan merobek surat cinta masa muda mereka, takut dituduh menyimpan pemikiran borjuis. Ketakutan itu telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Deng Xiaoping dan Zhou Enlai berusaha menahan badai dari dalam partai, tetapi pengaruh mereka terbatas. Mao, yang melihat kekacauan ini, tidak berusaha menghentikannya. Ia justru memujinya. Ia mengatakan, kekacauan besar membawa ketertiban besar. Lin Biao menegaskan bahwa setiap tindakan Red Guards adalah bukti cinta tertinggi pada revolusi. Namun di balik seragam hijau dan nyanyian heroik, semakin banyak darah tumpah. Kota demi kota lumpuh karena kekerasan. Pabrik berhenti beroperasi, universitas tutup, dan pemerintah daerah tidak lagi berfungsi. Rakyat hidup dalam suasana saling curiga. Anak melawan orang tua, murid melawan guru, tetangga melawan tetangga. Tahun 1967 menjadi saksi ketika revolusi yang diharap menyelamatkan bangsa justru menghapus kemanusiaannya. Dan di tengah semua itu, Mao tetap diam di menaranya, membiarkan rakyatnya menilai siapa yang paling setia, siapa yang paling bersalah. Api yang ia nyalakan belum padam, dan tak ada yang tahu berapa banyak yang masih akan terbakar. Api yang dinyalakan Mao telah mencapai titik didihnya. Setelah 2 tahun penuh teror dan kekerasan, revolusi kebudayaan berubah menjadi kekacauan total. Di seluruh negeri, kelompok Red Guards yang dulunya bersatu atas nama Mao, kini saling berhadapan. Mereka mulai menuduh satu sama lain sebagai pengkhianat revolusi. Satu spanduk menentang spanduk lainnya. Satu kota menyerang kota lain. Garis antara kawan dan lawan lenyap dalam lautan ideologi yang kacau. Shanghai menjadi contoh paling dramatis. Pada bulan Januari tahun 1967, para pekerja dan pelajar dengan bangga menggulingkan pejabat lokal dan mendirikan apa yang mereka sebut sebagai Komyun Shanghai, meniru semangat Komyun Paris tahun 1871. Awalnya, Mao memuji peristiwa itu sebagai kemenangan rakyat sejati. Namun ketika perebutan kekuasaan berubah menjadi perang jalanan yang brutal, ia mulai sadar. Negaranya sedang meluncur ke jurang kehancuran. Pabrik berhenti beroperasi. Jalur kereta api lumpuh. Produksi nasional merosot tajam. Di provinsi Guangxi dan Sichuan, bentrokan bersenjata antar fraksi Red Guards menewaskan ribuan orang. Di beberapa daerah, catatan resmi menunjukkan tindakan yang melampaui batas kemanusiaan, penangkapan massal, penyiksaan brutal, bahkan kanibalisme yang dilakukan atas nama keadilan revolusioner. Zhou Enlai, Perdana Menteri yang masih berupaya menjaga kewarasan negara, memohon agar militer turun tangan.
Tentara Pembebasan Rakyat akhirnya dikerahkan untuk memulihkan ketertiban. Namun langkah ini bukannya menenangkan keadaan, justru membuka babak baru konflik. Banyak unit militer bersimpati pada salah satu faksi Red Guards. Hasilnya, mereka ikut bertempur, bukan mendamaikan. Di tengah kekacauan itu, tokoh-tokoh lama partai mulai menjadi korban. Liu Shaoqi, Presiden Republik Rakyat Tiongkok dan mantan sekutu dekat Mao, dituduh sebagai pengkhianat terbesar. Ia dipermalukan di depan umum, disiksa, dan akhirnya meninggal dalam tahanan pada tahun 1969. Deng Xiaoping, sosok yang pernah berjasa memulihkan ekonomi, juga dituduh sebagai borjuis reaksioner. Ia diasingkan ke provinsi Jiangxi bersama keluarganya. Anak laki-lakinya, Deng Pufang, disiksa oleh mahasiswa dan dilempar dari jendela lantai 4 universitas. Ia selamat, tapi lumpuh seumur hidup. Mao sendiri tampak diam, seolah tidak terusik oleh pembantaian yang terjadi. Sejarawan Andrew Walder dalam bukunya China Under Mao berpendapat, diamnya Mao bukanlah tanda kelemahan, melainkan perhitungan dingin. Ia tahu, kekacauan ini membuat semua pihak saling melemah, dan ketika semuanya hancur, hanya dirinya yang akan tetap berdiri di atas reruntuhan itu. Menjelang akhir dekade 60-an, Mao akhirnya mengadakan Kongres ke-9 Partai Komunis. Ia mengumumkan bahwa revolusi telah berhasil, meski negara berada di ambang kehancuran. Lin Biao, jenderal yang selama ini memujanya, secara resmi diangkat sebagai penerus Mao. Namun di balik senyum dan upacara itu, Mao mulai dilingkupi rasa takut baru, ketakutan terhadap pengkhianatan di lingkaran terdekatnya sendiri. Tiongkok kini tidak lagi berperang dengan musuh asing. Ia berperang melawan dirinya sendiri. Di jalanan, di universitas, di markas tentara, setiap orang mencurigai satu sama lain. Tidak ada yang benar-benar aman. Bahkan mereka yang berdiri paling dekat dengan sang pemimpin besar. Revolusi telah kehilangan arah dan logika. Namun bagi Mao, ini belumlah selesai. Ia percaya, dari reruntuhan anarki ini, ia masih bisa membangun tatanan baru yang ditopang oleh darah, kecurigaan, dan kesetiaan mutlak. Setelah gelombang anarki mereda, Tiongkok tampak tenang di permukaan. Namun di balik parade dan lagu-lagu pujian untuk Mao, negara itu mulai hidup dalam ketakutan yang lebih halus. Ketakutan yang datang dari pusat kekuasaan. Tentara Pembebasan Rakyat kini menjadi kekuatan paling berpengaruh. Dan di puncaknya berdiri Jenderal Lin Biao, tangan kanan Mao, sekaligus simbol kesetiaan yang tak terbantahkan. Lin Biao, arsitek penyebaran buku merah kecil, baru saja diangkat sebagai penerus resmi Mao pada Kongres ke-9 Partai Komunis tahun 1969. Melalui propaganda militernya, ia berhasil menanamkan citra Mao sebagai sosok setengah dewa. Di mata rakyat, Mao bukan sekadar pemimpin, ia adalah kebenaran itu sendiri. Namun, di antara mereka berdua, benih kecurigaan mulai tumbuh. Mao merasa Lin terlalu populer, terlalu dielu-elukan, bahkan di kalangan tentara. Sejarawan Jung Chang dalam bukunya Mao, The Unknown Story, menulis bahwa pada periode ini Mao jarang tidur nyenyak. Ia sering memindahkan tempat tidurnya di malam hari, takut diracun, takut dikhianati. Di sekitar istana Zhongnanhai, penjagaan diperketat dan percakapan dengan Lin Biao makin jarang terjadi. Mao tidak lagi percaya pada siapapun, bahkan pada orang yang dulu ia angkat sendiri. Sementara itu, rakyat masih hidup di bawah bayang-bayang revolusi kebudayaan. Ribuan keluarga terpecah, sekolah belum sepenuhnya berfungsi, ekonomi nyaris lumpuh. Namun propaganda resmi mengatakan sebaliknya, bahwa Tiongkok sedang memasuki masa kemurnian baru. Poster besar bergambar Mao dengan sinar merah di belakangnya terpampang di setiap gedung. Lagu Mao Zedong Zuxi Wansui, Hidup Ketua Mao, berkumandang di radio setiap pagi. Namun di dalam istana kekuasaan, perang sunyi telah dimulai. Mao mulai mendekatkan diri pada Zhou Enlai dan beberapa pejabat sipil yang dulu ia singkirkan.
Ia ingin menyeimbangkan kekuatan militer yang kini terlalu besar di tangan Lin Biao. Lin merespons dengan paranoia yang sama. Ia membatasi aktivitas publiknya, memperkuat pasukannya, dan diam-diam menyiapkan rencana pelarian, berjaga-jaga jika Mao memutuskan untuk menyingkirkannya. Pada bulan September tahun 1971, sebuah kabar mengejutkan mengguncang Tiongkok. Pesawat militer yang membawa Lin Biao jatuh di Mongolia Dalam. Semua penumpangnya tewas. Pemerintah segera mengumumkan bahwa Lin sedang melarikan diri setelah berkhianat kepada partai. Versi resmi mengatakan Lin Biao berencana menggulingkan Mao. Namun banyak yang tidak pernah mempercayai cerita ini sepenuhnya. Ada yang yakin ia dibunuh. Ada pula yang percaya ia dipaksa kabur oleh keadaan. Kematian Lin Biao mengguncang Tiongkok. Bagi rakyat sulit menerima bahwa penerus pilihan Mao ternyata pengkhianat. Namun bagi Mao sendiri, tragedi itu menjadi pembenaran atas semua kecurigaannya. Ia merasa benar, tidak ada yang bisa dipercaya. Di tahun-tahun setelahnya, Mao semakin terisolasi. Ia berbicara lebih sedikit, tapi tindakannya semakin tidak terduga. Ia memulai kebijakan luar negeri baru, membuka hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Sebuah langkah yang tampak berbalik arah dari seluruh ideologi anti-Barat yang selama ini ia bangun. Namun di dalam negeri, luka lama belum sembuh. Bayang-bayang ketakutan terus menebal. Revolusi telah memakan banyak korban, dan kini bahkan mereka yang paling setia pun ikut ditelan. Awal dekade 1970-an menjadi masa penuh paradoks bagi Tiongkok. Setelah satu dekade hidup dalam kekacauan revolusi kebudayaan, sebagian rakyat mulai merindukan ketenangan. Mao Zedong sudah menua dan sering sakit-sakitan, sementara negara yang ia bangun berdiri di atas puing-puing revolusinya sendiri. Di tengah kelelahan nasional itu, satu sosok mencoba menjaga kewarasan bangsa, Zhou Enlai. Sebagai Perdana Menteri, Zhou menyadari bahwa tidak ada lagi yang tersisa dari semangat revolusi selain ketakutan. Ia mulai memulihkan diplomasi luar negeri, membuka pintu bagi dunia luar. Pada tahun 1972, kunjungan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon ke Beijing menjadi simbol perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, Tiongkok berbicara dengan dunia, bukan memeranginya. Namun di dalam negeri, bayang-bayang ideologi masih mencekik. Deng Xiaoping yang sebelumnya dibuang ke pedesaan perlahan dipanggil kembali untuk membantu Zhou. Deng memulihkan administrasi dan sistem ekonomi dengan pendekatan pragmatis. Ia membangun kembali industri, membuka universitas, dan menata birokrasi yang hancur. Namun kehadirannya segera menimbulkan ketegangan. Jiang Qing, istri Mao, bersama kelompok radikalnya yang dikenal sebagai Geng 4, menuduh Deng sebagai ancaman terbesar bagi kemurnian revolusi. Kesehatan Mao terus menurun, dan tak lama kemudian Zhou Enlai divonis menderita kanker. Ketika Zhou meninggal pada bulan Januari tahun 1976, jutaan rakyat Tiongkok turun ke jalan. Mereka berduka atas kepergian sosok yang mereka anggap sebagai jangkar stabilitas. Namun kesedihan itu justru dianggap sebagai tanda pembangkangan. Aparat menindak para pelayat dan menuduh mereka sebagai anti-revolusi. Dari balik duka itulah lahir tanda-tanda pertama perlawanan rakyat terhadap rezim yang menindas dalam diam. Tiongkok kini berada di persimpangan. Di satu sisi masih terikat pada ideologi lama, di sisi lain mulai merindukan akal sehat. Zhou dan Deng mewakili 2 hal yang nyaris hilang selama 1 dekade, logika dan kemanusiaan. Namun keduanya tahu, selama Mao masih hidup, harapan itu hanya bisa bertahan di batas kesunyian. Dan ketika satu demi satu sosok rasional tersingkir, bayangan kematian dan perebutan kekuasaan mulai menyelimuti negeri itu sekali lagi. Tahun 1976 menjadi penutup dari 1 dekade yang mengguncang sejarah Tiongkok. Awalnya masih ada secercah harapan ketika rakyat berkabung atas kematian Zhou Enlai. Namun pemerintah melihat duka itu sebagai ancaman.
Pada bulan April tahun 1976, ribuan orang berkumpul di lapangan Tiananmen untuk meletakkan bunga dan puisi sebagai penghormatan bagi Zhou. Mereka menuntut akhir dari kekacauan meski tanpa berteriak. Rezim sekali lagi menanggapi aksi damai ini dengan kekerasan, membubarkan massa secara paksa. Peristiwa itu kemudian dikenang sebagai insiden Tiananmen tahun 1976. Tanda pertama bahwa rakyat mulai berani menentang rezim yang dibangun di atas ketakutan. Beberapa bulan kemudian, pada 9 September tahun 1976, Mao Zedong wafat di usia 82 tahun. Seluruh negeri seolah membeku. Selama puluhan tahun, Mao adalah pusat semesta politik dan ideologi Tiongkok. Kini, matahari merah itu padam, meninggalkan kekosongan yang tidak seorang pun tahu cara mengisinya. Rakyat menangis di jalanan, tetapi di dalam partai, perebutan kekuasaan langsung dimulai. Kelompok yang paling haus kekuasaan adalah Geng Empat. Jiang Qing, istri Mao, bersama 3 sekutunya yang fanatik. Mereka berusaha mempertahankan pengaruh dengan mengklaim diri sebagai pewaris sejati dan penjaga kemurnian revolusi. Namun, kekuatan mereka mulai goyah. Dalam hitungan minggu setelah kematian Mao, Hua Guofeng yang ditunjuk sebagai penerus sementara mengambil langkah mengejutkan. Ia memerintahkan penangkapan keempatnya. Tanpa perlawanan berarti, Geng Empat ditangkap dan dijadikan kambing hitam atas segala kekacauan dan kejahatan yang terjadi selama 10 tahun revolusi kebudayaan. Dengan itu, tirai revolusi kebudayaan resmi ditutup. Negara yang selama 1 dekade hidup dalam ketakutan akhirnya menghela napas panjang. Tetapi kedamaian yang datang terasa aneh, seperti ruang kosong setelah badai. Sekolah-sekolah hancur, universitas kehilangan generasinya, dan jutaan keluarga masih mencari nama-nama yang tidak pernah kembali. Revolusi berakhir, namun luka yang ditinggalkannya pada jiwa dan sejarah bangsa Tiongkok baru saja mulai terasa. Setelah Mao tiada dan Geng Empat dijatuhkan pada tahun 1976, Tiongkok seperti baru terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Negeri itu porak-poranda, ekonomi lumpuh, universitas kosong, dan rakyat hidup dalam keheningan yang dipenuhi rasa curiga. Tahun 1977 menjadi titik balik. Deng Xiaoping, sosok yang selama revolusi kebudayaan dicap sebagai borjuis dan diasingkan, dipanggil kembali ke pusat kekuasaan. Berbeda dari para pemimpin sebelumnya, Deng tidak lagi berbicara tentang kemurnian ideologi, melainkan tentang pemulihan bangsa. Langkah pertamanya sederhana tapi berani, membuka kembali universitas, memulihkan riset ilmiah, dan menata ulang birokrasi yang hancur. Ia menyadari bahwa bangsa yang kehilangan masa mudanya selama 1 dekade tidak bisa dibangkitkan dengan slogan, melainkan dengan kesempatan dan akal sehat. Perlahan, ekonomi kembali bergerak dan rakyat mulai merasakan perubahan nyata. Namun luka sosial tidak mudah disembuhkan. Di banyak keluarga, trauma masih hidup. Anak-anak yang kehilangan orang tua, guru yang pernah dipermalukan oleh muridnya sendiri, dan pejabat yang menjadi korban tuduhan palsu. Dalam masyarakat, keheningan menjadi cara bertahan hidup. Orang-orang belajar untuk tidak berbicara terlalu banyak tentang masa lalu, seolah revolusi itu tidak pernah terjadi. Meskipun keheningan menyelimuti rakyat, negara tidak bisa terus diam. Pada tahun 1981, Partai Komunis mengeluarkan resolusi resmi. Dokumen itu secara gamblang menyatakan bahwa revolusi kebudayaan adalah kesalahan besar yang disebabkan oleh Mao Zedong dan dieksploitasi oleh Geng Empat. Resolusi itu menjadi pengakuan terbuka pertama bahwa ideologi, betapapun murninya, dapat menyesatkan ketika kehilangan sentuhan kemanusiaan.
Di bawah kepemimpinan Deng, Tiongkok mulai membuka diri pada dunia luar dan memulai reformasi ekonomi yang kelak mengubah arah sejarahnya secara fundamental. Namun, di balik semangat baru itu, satu pertanyaan terus bergema di hati banyak orang. Bagaimana bangsa yang begitu besar bisa menyesatkan dirinya sendiri selama 10 tahun penuh? Dari abu kehancuran itulah Tiongkok mulai bangkit. Namun bayangan masa lalu tetap membayangi setiap langkahnya, mengingatkan bahwa setiap kebangkitan besar selalu menyimpan harga mahal dan trauma yang harus dibayar. Sepuluh tahun revolusi kebudayaan meninggalkan luka yang tak terlihat oleh mata. Namun ia tidak akan pernah hilang dari ingatan kolektif bangsa. Jutaan nyawa melayang, satu generasi muda kehilangan masa depan. Dan bangsa Tiongkok nyaris kehilangan akal sehat serta jiwanya sendiri. Semua itu terjadi atas nama kesetiaan, kemurnian ideologi, dan cita-cita revolusioner yang pada akhirnya justru menelan kemanusiaan di dalamnya. Hari ini, Tiongkok berdiri tegak sebagai salah satu kekuatan besar dunia. Kota-kota menjulang tinggi, ekonominya berkembang pesat, dan rakyatnya hidup jauh dari bayang-bayang kelaparan yang dulu pernah mereka kenal. Namun di balik semua kemajuan itu, masa lalu tetap berbisik. Banyak keluarga masih menyimpan cerita yang tak pernah diungkapkan, trauma yang tak pernah disembuhkan. Revolusi yang dimaksudkan untuk menciptakan manusia baru justru secara kejam menghapus kemanusiaan itu sendiri. Dan dari abu kehancuran itulah bangsa Tiongkok dipaksa untuk belajar satu pelajaran penting yang tak ternilai harganya, bahwa kekuasaan tanpa batas yang didorong oleh paranoia dan fanatisme akan selalu berakhir dengan penderitaan massal. Revolusi kebudayaan memang telah berakhir, namun pesannya tetap hidup bahwa ideologi yang kehilangan belas kasih dan akal sehat bukanlah gerbang menuju kemajuan, melainkan awal dari kehancuran peradaban.